Kita mau melihat Tuhan itu lebih intim daripada yang kita kira. Dan kita akan mempelajari hari ini apa yang dia paling suka di dalam kehidupan gerejanya. Ayat 9 dimulai dengan perkataan mempelai pria. Ini kalimat dari Yesus, suami sorga. Dia memuji gerejanya. Dan pertama dia berkata, dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Tuhan Yesus berkata kepada kita, dengan kuda betina, aku umpamakan engkau, hai manisku. Sadari bahwa kita semua adalah kendaraan Tuhan. Kita ini kendaraannya, kita ini alatnya, namun Tuhan tidak pernah berniat untuk memperalat kita. Sekalipun dia berkata kita seperti kuda betina, tapi dia tambahkan dan bubuhkan, hai engkau manisku. Suatu kebanggaan loh, bisa menjadi instrumennya Tuhan. Suatu kebanggaan jikalau hidup kita dipakainya, pernikahan, keluarga, anak cucu kita dipakai Tuhan. Suatu kebanggaan tersendiri jikalau talenta kita. Talenta ada banyak, misalnya menyanyi, misalnya menerjemahkan, interpretation ministry. Suatu kemampuan bahasa, apapun yang kau miliki, semua dipersembahkan. Sebuah kebanggaan kalau dipakai Tuhan. Suatu kebanggaan pula yang tiada duanya jikalau bisnis kita dipakai oleh Tuhan, pekerjaan, profesi kita, bahkan kependetaan. Pemakaian Tuhan itu privilege kita. Tuhan tidak butuh kalau Tuhan mau selesaikan misinya. Tuhan pakai malaikat, ngapain pakai kita? Tapi kita disebut seperti kuda betina. Gereja Tuhan Perjanjian Baru punya hak untuk iri. Iri kepada dongki. Iri terhadap keledai yang ditunggangi oleh Yesus Kristus masuk Yerusalem itu betapa hokinya. Betapa beruntungnya keledai itu yang terbantun bersama dengan dia, keledai muda, anaknya yang disapi oleh induknya. Yesus masuk itu ketika semua orang lambaikan daun palem dan berseru, Hosana, Hosana, dimulai dari anak kecil yang seruannya paling kuat. Saya lihat di sini juga ada anak-anak kecil yang datang breakfast with God. Mereka berseru, Hosana, Hosana, mereka mempersembahkan baju. Baju mereka tanggalkan supaya Tuhan injak, supaya jadi tempat duduknya. Dan hari itu, keledai itu tidak akan pernah sama lagi. Kita tidak tahu, keledai itu no name brand, kita cuma tahu dia si donkey, tapi kita tidak tahu namanya, punya siapa, modelnya gimana. Untung belum ada film waktu itu, belum ada foto, belum ada HP, supaya keledai itu tidak mencuri kemuliaan. Dipakai Tuhan itu cukup, tidak perlu pengakuan. Dipakai aja kita sudah hoki. Tidak perlu ada orang salami kita dan berkata terima kasih ya atas nama Tuhan, tidak perlu. Apapun yang kita persembahkan, materi atau bukan, kalau kita itu bisa dipandang layak ditunggangi Tuhan, hai kuda betina, kita itu beruntung. Kita, Gereja Perjanjian Baru juga punya hak untuk cemburu sama si ikan itu dari jutaan ikan in the ocean atau di lautan samudera Galilea. Dia berebut cepat supaya dia yang dapat kailnya murid Yesus yaitu Petrus. Ketika mulutnya tercucuk pada kail yang tajam itu, muncullah 2 peser koin yang cukup untuk membayar bea bait suci Yesus maupun bagi Petrus. Tuhan memberi perintah, ikan pertama. Saya bisa bayangkan itu terdengung karena Sang Pencipta berfirman, itu seluruh ikan lebih peka daripada manusia yang gelap hatinya. Semua ikan itu berebut, peduli amat gurami kayak atau kerapu. Semua rebutan, padahal ikan itu tahu siapa yang terkena kail itu mati untuk Yesus, bukan hidup. Ketika koin itu dikeluarkan dari mulutnya, minimal dia terluka. Mereka berebut untuk dilukai Yesus, untuk membayar bea bait suci. Saya juga iri dengan wanita yang rambut panjang bisa menyeka kaki Yesus setelah meminyakinya dengan mur atau dengan parfum yang termahal yaitu narwastu. Botol itu pecah, tapi dia punya rambut gak fair. Rambut saya pendek, gak bisa buat ngelap. Saya juga sangat-sangat mengagumi sebenarnya seorang wanita punya naluri alami, ngerti bagaimana rasanya menjadi seorang istri. Kita yang macho man, kita yang lurus ini. Saya gak ngerti caranya gimana jadi seorang istri, gak akan pernah paham. Makanya itu waktu saya baca Kidung Agung, saya perlu pewahyuan ekstra. Kalau wanita baca langsung ngerti. Laki-laki kurang peka, tahu gak? Wanita itu, ikan maupun dongki, keledai itu, mereka semua pakai Tuhan. Yang perempuan dipakai untuk meminyakinya demi kematiannya. Dia mempersiapkan aku untuk penguburanku. Jangan tahan dia. Tuhan tegur Yudas. Jangan semua melulu tentang orang miskin. Orang miskin selalu ada padamu. Aku gak senantiasa ada. Kamu gak selalu berkesempatan untuk melakukan begitu. Kamu gak punya setiap kali, gak selalu punya opportunity atau sebuah kesempatan untuk berbuat baik kepadamu. Oleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan. Ada perhiasan-perhiasan di sini mungkin di anting-anting. Tapi pipinya yang diperhatikan Tuhan. Saya nggak tahu apakah gereja Tuhan itu di mata Tuhan pipinya itu mulus atau pipinya cabi. Tapi Tuhan puji pipi. Moleklah pipimu. Tuhan tidak puji perhiasannya. Tahukah aset gereja itu nggak seberapa. Yang Tuhan puji adalah kehidupan rohaninya. Segala aset itu inventaris hanyalah fasilitas untuk memfasilitasi sesuatu yang rohani sifatnya. Atau yang kekal dampaknya. Moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan-perhiasan. Kenapa tidak? Moleklah perhiasanmu di sebelah kanan kiri pipimu. Apalagi kalau berliannya gede-gede harusnya kan menuai pujian. Tapi yang Tuhan puji adalah pipinya yang cabi. Lalu Tuhan puji lehernya dan lehermu di tengah kalung-kalung. Ini kalung permaisuri, jangan lupa ini adalah istrinya Sulaiman atau Raja Salomo terkaya. Saya rasa kalung-kalung tingjingnya, kalung-kalung tunangannya itu bukan kalung biasa, polosan. Saya rasa itu kalung yang luar biasa dengan berlian yang paling menyolok dan mencolok. Tapi Tuhan tidak pedulikan. Itu bagi Tuhan murahan, gampang. Ikan aja bisa dia pakai. Ikan amis itu, apalagi manusia yang mulia. Dagingnya, flesh, atau badan atau tubuhnya, daripada mempelai wanita Kristus, yaitu gereja, itu melebihi dalam nilai atau value, atau lebih superior. Lebih dipentingkan, lebih mahal daripada segala fasilitasnya dan kekayaan. Tahukah Anda?
Tuhan yang Tuhan cintai di balik semua fasilitas yang dia bisa adakan adalah kegerakan. Yang Tuhan sayangi adalah spiritual life, kehidupan rohani. Culture-nya atau kebudayaan kerajaan sorga yang kita alami sebagai umat Allah, yang kita rasakan di gereja ini. Harga, Tuhan kasih perhiasan paling mahal itu untuk menghiasi pipi yang dia cinta. Tuhan kasih kalung yang aduhai untuk menghiasi leher yang dia kasihi. Yang Tuhan sayangi itu adalah fleshnya, bukan kedagingan, tapi badan. Tuhan lebih cinta kehidupan rohani kita daripada segala fasiliti. So church is not about the building first of all. Yang pertama-tama gereja bukan tentang bangunannya, bukan tentang sound systemnya, bukan tentang LED-nya, bukan tentang lightingnya, bukan tentang karpetnya, bukan tentang kursinya. Tapi spiritual life-nya, kehidupan rohaninya, kegerakannya. Kita bergerak, kegerakan kita itulah yang membuat kita istimewa. Namun demikian bukan berarti Tuhan tidak akan menghiasi kita. Karena Tuhan bukanlah tunangan yang murahan. Bapak itu kalau meminang untuk anaknya, untuk meminta seorang wanita demi putranya, yaitu gerejanya, dia itu arak-arakan datangnya seperti orang majus, emas kemenyan dan murni. Karena dia adalah raja. Dia raja di atas segala raja. Makanya itu ayat 11. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Interesting sekali. Kalau kita baca Kidung Agung, kita harus hati-hati. Ini yang bicara yang laki atau yang perempuan? Ini yang laki, Mas Ian. Kenapa pakai kata kami? Karena dia nggak sendiri. Ini juga mewakili Trinitas. Cara pandang Trinitas terhadap gereja Tuhan. Kami, we, majemuk, bukan singular dan tunggal. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas. Aku akan hiasi lehermu, aku akan hiasi pipimu, aku akan kasih gedung dan wujud bagimu. Gak mungkin aku izinkan kamu tidak berumah. Karena Tuhan itu pasti akan menyediakan dan memperhatikan. Meskipun yang penting pada seekor keong, itu adalah keongnya. Tapi Tuhan aja memperhatikan keong itu dengan sebuah rumah. Gak mungkin umat Tuhan itu, yang bukan yatim piatu sifatnya, tapi anak-anak yang sah, anak-anak beneran, bukan anak-anak gampang. Gak mungkin Bapa di sorga mengizinkan kita homeless tanpa fasilitas. Kami akan seperti suara Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus sepakat tiganya yang tunggal. We will. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas, termasuk perhiasan samping kiri kanan molek pipi, termasuk perhiasan yang merupakan kalung-kalung seputar lehernya. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Saya jadi ingat perkataan Hagai ketika dihinggapi roh Tuhan bernubuat kepada bangsa Israel yang baru fresh, segar keluar dari jajahan. Emas dan perak punya aku. Lihatlah mulai hari ini, aku akan buka tingkap langit. Wow. Petrus berkata, sekalipun demikian, aku tidak bergantung dengan itu. Dia jarang di gerbang indah. Dia berkata, emas perak tidak punya. Humble. Apa yang kumiliki kuberikan kepadamu yang emas perak permata tidak bisa beli. Walk my friend, berjalan dalam nama Yesus. Dan seketika itu, kencang dan kuatlah tumit kaki si lumpuh yang dari lahir itu. Berdiri dan melonjak-lonjak di bait suci. 3.000 bertobat. Itulah the flesh of the church. Dagingnya gereja itu kerohaniannya. Ayat 12. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Duduk kok pada meja. Agak kritis kalau membaca. Ini bukan duduk di meja. Ini artinya bertata. Duduk pada mejanya itu berarti Tuhan bertata dan dia menyediakan hidangan di gerejanya. Dan dikatakan di Alkitab, semerbak bau narwastuku. Sang wanita berkata, bauku harum. Si perempuan ini mengakui bahwa Tuhan bertata di atas pujiannya. Dan bahwa pujiannya harum bagi Tuhannya. Tahukah bahwa pujian gereja itu harum, semerbak bau narwastu di hidup Yesus. Makanya kalau saya memuji, saya mau memuji seperti Daud. Saya nggak peduli, sebab persembahan di dalam sebuah kebaktian dimulai ketika saat pujian. Gak bisa kita datang gereja hanya demi dengar firman-Nya. Karena Tuhan itu suka yang harum. Dia suka mencium bau kita. Pada waktu Ishak mencium bau padang liar atau ladang dan padang. Karena Yakub waktu itu memakai kain bulu untuk pura-pura jadi kokohnya. Ketika dia mencium bau padang itu, langsung tergerak hatinya. Meskipun ketipu nih ceritanya. Dan menurunkan berkat. Karena zaman dulu mereka orang yang di padang pasir, padang gurun. Hawa alam itu adalah apa yang normal bagi mereka. Ketika Ishak menciumnya, dia tergerak. Tuhan tergerak. Bukan kita memanipulasinya. Tapi Tuhan itu hatinya so moved. Sangat tergerak ketika dia mendengarkan pujian kita. Makanya kalau memuji Tuhan, saya nggak pedulikan kiri kanan. Breakfast with God, persembahan itu bukan dimulai saat offering atau kita mempersembahkan amplop yang kita sediakan dari rumah. Tapi kita mempersembahkan hidup kita dulu. Kita mempersembahkan lewat pujian. Semerbak bau narwastuku. Karena saya tahu Yesus mencium bau jemaat. Dan Tuhan senang sekali bertata di atas pujian umat. Itulah sebabnya di ayat 12 dikatakan sang raja duduk pada mejanya. Dan ketika kita memuji Tuhan, Tuhan itu mencium semerbak bau narwastu. Ayat 13, pujian seperti apa yang Tuhan paling suka? Bagiku, ini pengakuan mempelai perempuan. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Pujian dan penyembahan yang Tuhan paling cinta adalah yang dari hati. Kita nggak asal nyanyi, tapi kalau hatinya menyembah, mulutnya nggak mungkin diam. Kalau jiwanya memuji, tangannya nggak akan tetap turun. Daud menari-nari sampai disangka gila. Karena orang yang hatinya memuji Tuhan, tubuhnya akan kelihatan, tapi Tuhan tidak membaca badan. Tuhan melihat hati kita.
Makanya di sini, mempelai perempuan tahu bagaimana menyenangkan suami. Dia berkata, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Maaf ini, tidak ada pornografi dalam firman Allah. Buah dada gereja adalah penyembahan hati, penyembahan dan hati kepada Tuhan. Yang tersisip di antara buah dada, bicara tentang jantungnya, bicara tentang hatinya. When you worship God, worship from your heart. Sembah dia dari hatimu, sembah dia dengan segenap kekuatanmu. Daud menunjukkan itu kepada kita. Lalu ayat 14, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Bunga pacar adalah bunga liar. Bunga pacar di sini bicara tentang bunga yang tidak dipersiapkan. Di kebun-kebun anggur En-Gedi. En-Gedi itu nggak punya kebun anggur. En-Gedi itu tempat yang liar. Maksudnya begini, ayat 14 bicara tentang korban pujian. Memuji Tuhan itu bukan hanya dari hati yang Tuhan suka. Pujian saat hidup sukar, itu Tuhan sangat senang. Namanya korban pujian. Don't give to God which costs you nothing. Jangan kasih ke Tuhan apapun yang tidak terasa. Jangan pernah memberi asal-asalan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau memberi pada Tuhan, sebaiknya kita memberikan sebagai korban. Berani berkorban ke Tuhan Yesus. Ketika kalimat puji Tuhan susah diutarakan, justru katakan, saat itu syukurmu berubah menjadi korban syukur. Itu yang disebut bunga pacar di kebun anggur En-Gedi. En-Gedi tempat berburu. Di situ juga En-Gedi, Saul memburu Daud dan Daud berlindung di sana. Tahukah di En-Gedi banyak mazmur yang digubah oleh Daud? Justru ubahlah saat-saat kesukaran dalam hidupmu itu menjadi saat-saat pujian. Ubahlah lembah baka, air mata menjadi lembah pujian. Mari kita sungguh-sungguh memulai tahun ini dengan mempersembahkan korban syukur kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Korban materi itu nomor 2. Mari kita connect hati dengan Tuhan Yesus. Ayat 15 Tuhan menjawabnya. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Waktu kita memuji Tuhan, kita nampak begini. Tuhan berkata, lihatlah kamu cantik sekali. Ada satu lagu, judulnya begini, Praise looks good on you. Sungguhan loh, waktu kita memuji Tuhan itu, kita itu cantik di matanya. Orang Kristen itu gak pernah secantik itu daripada ketika saat dia memuji Tuhan. Kalau kita datang berdandan ke gereja, puji Tuhan. Tapi kalau kita berdandan datang ke gereja, kita gak memuji sungguh-sungguh, tetap gak cantik di mata Tuhan. Dandanan bisa pas-pasan, tapi kalau kita memuji Tuhan sungguhan, itu yang paling cantik di kebaktian hari. Definisi cantiknya, cantik di mata Yesus itu agak beda. Karena manusia melihat permukaan, manusia melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Dan Tuhan itu menilai. Dan ketika Tuhan kata, lihatlah engkau cantik manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah, dijawab sama yang perempuan, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik. Gak pernah loh, saya itu melihat seorang berkata kepada Tuhan lewat firman ini, Tuhan kau sungguh menarik. Belum ada lagu yang diciptakan begitu. Paling-paling Jesus I love you. Jesus I love you. Belum ada yang berani berkata, but I also like you. Tahu nggak? Kita mungkin cinta keluarga kita, tapi hobi kita beda di luar. Misalkan laki-laki, dia cinta sama keluarganya, dia hidupi mereka, sungguh-sungguh bekerja banting tulang. Tapi sekalipun dia mencintai keluarganya, dia lebih suka sama teman-temannya. Kalau mungkin lagi olahraga lah, atau hobi apalah, berburu bersama, nggak ada yang salah. Cinta sama suka itu seperti terpisah, dua hal yang berbeda. Departemennya nggak sama. Kalau cinta beneran ya cinta family. Tapi kalau sama family itu beban bersama. Tapi kalau sama teman itu rasanya waktu berlalu. Sama Tuhan kan juga gitu. Cinta sih cinta, tapi nggak terlalu tertarik sama Tuhan. You know, don't just love Jesus. Like him too. Jangan hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sukai Tuhan juga. Jadikan masuk hadirat Allah itu seperti hobimu. Waktu lewat tak terasa. Baca Alkitab jangan jadi beban. Aneh ya, kita bisa cinta Tuhan tapi baca Alkitab beban. No, baca Alkitab itu hobi saya. Saya nggak cuma Jesus I love you. I like him too. Do you like Jesus? Cinta sama Tuhan, ke gereja beban, pelayanan beban. Aduh, nggak bisa. Coba gabungkan dua dunia itu. Kalau Anda cinta keluarga, Anda merasa luangkan waktu dengan family itu paling fun. Bisa nggak Anda merasa Jesus is fun? Bukan funny. Kalau funny bahasa Inggris itu berarti lucu. Yesus bukan untuk bahan ledekan. Tapi have you ever seen? Pernahkah Anda memandang Yesus itu fun? Ini wanita ngomong gini sama suaminya, menjadi inspirasi buat gereja perjanjian baru terhadap Tuhannya. Lihatlah, tampan engkau kasihku. Wow, you are so handsome. Don't just love Jesus, fall in love with him too from time to time. Jangan hanya mencintai atau mengasihi Tuhan dengan mengasihi Tuhan atau mencintainya. Jatuh cinta pula. Makanya Tuhan tegur salah satu gereja di Wahyu. Aku beritahu kepadamu, kamu telah kehilangan kasih mula-mula. Bukan berarti mereka berhenti mengasihi Yesus. Coba baca semua perikop itu. Mereka tetap melakukan pelayanan semua seperti biasanya. Tapi no longer fun. Hati mereka nggak rejoice, nggak joyful, nggak suka cita lagi melakukan itu. Sukarela ya, tapi nggak suka cita. Tapi Tuhan kepingin supaya kita lakukan itu dengan suka cita. Tuhan berkata sama mereka, sekalipun kamu masih mengasihi aku, kamu bela aku, kamu nggak suka sama pengikut Nikolaus, kamu tetap bisa menilai nabi palsu, rasul palsu. Aku tahu kamu mengasihi aku, tapi kamu sudah tidak suka sama saya. Kamu sudah jatuh dari kasih mula-mula. Ayo dong, sukai aku lagi, lakukan kembali yang kau lakukan dulu sama aku. Lihatlah tampan kau kekasihku, sungguh menarik. Lalu ada kalimat ini, sungguh sejuk petiduran kita, sungguh sejuk ranjang kita. Tetapi dalam bahasa Inggris, termasuk bahasa aslinya, bunyinya kurang lebih begini. Sungguh hijau rumput kita. So green is our grass. Orang itu kalau hatinya itu suka sama Tuhan ya, dia nggak akan iri sama orang lain, nggak akan mudah ingin ini itu. Kenapa? Karena dia punya mata, lihat apa yang dia punya itu yang paling hijau. So green is our grass. Dia tidak kepingin apa-apa lagi. Dia merasa cukup. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku pun orang paling kaya di dunia, padahal dia bukan konglomerat, padahal dia pas-pasan. Aku ini orang yang paling happy di seluruh dunia, pada masalahnya banyak. Karena so green is our bed. Sangat hijau sekali ranjang petiduran kita.
Kayaknya seperti dibuat Tuhan buta terhadap yang lain, cuman Tuhan aja yang membuat dia kesengsem selalu. Terpukau itu hanya sama Yesus. Wow, hanya Engkau Tuhan yang memuaskan hatiku. Pokoknya aku punya Yesus, aku gak kepingin apa-apa lagi. Hatinya itu so gampang untuk memberi. Memberi pujian, memberi syukur, memberi apapun, memberi diri. Dari situ ayat 17. Lalu dia berseru. Ayat 17 ini sangat profetik untuk gereja Tuhan hari ini. Sungguh sejuk petiduran kita. Lalu ayat 17. Dari kayu aras balok-balok rumah kita. Ayo bangun rumah. Ayo bangun rumah. Dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Bunga mawar dari Saron, bunga bakung di lembah-lembah. Dia berkata dari kayu aras balok-balok rumah. Ayo. Karena dia begitu suka. Dia berkata let's build a house together. Let's make a family. Kalau seorang laki-laki senang sama seorang perempuan. Atau sebaliknya ini yang perempuannya berkata sama yang laki-laki. Perempuan ini agresif. Ternyata agresif itu kalau memang tepat konteksnya gak apa-apa sama Tuhan. Perempuan ini yang saran. Ayo Tuhan. Aku mau buat rumah untuk kita. Suami sorgawiku. Siapa punya niat untuk membangun bait suci? Daud bukan? Kumpulkan materi berkata, aku mau bangun bait Allah. Tapi Tuhan berkata, kamu manusia perang, jadi nanti anakmu Salomo. Tuhan gak tolak loh. Tuhan bilang tunggu. Bayangin, perempuannya yang inisiatif dan berkata, dari kayu aras balok-balok rumah kita, let's build our house. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.